Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Faki dengan NIM 2310116007. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2023. Oke, sebelumnya yang saya hormati Bapak Koordinator mata kuliah Keuangan Publik Syariah, yaitu Bapak dosen Bapak Dedi Irwansyah. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan kembali jawaban ulangan tengah semester yang sudah saya kerjakan untuk mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Oke. Sebelum ke penjelasan tentang jawaban pada saat saya mengerjakan TS, jadi berikut ini bukti kalau saya sudah mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Nih ya. Oke, ada 3 foto. Oke, kita lanjut ke penjelasan jawaban pada saat saya mengerjakan ujian tengah semester untuk mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Oke, kita masuk ke soal nomor 1, yaitu bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Oke, jadi dalam konteks perbankan syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah, itu dalam dalam cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1, menyediakan pembiayaan berbasis syariah, yaitu di mana perbankan syariah dapat menyediakan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi seperti sektor UMKM dan sektor pertanian, dengan menggunakan pembiayaan mudorobah, di mana pembiayaan mudorobah ini antara si pemodal dengan si pengelola modal tersebut. Terus ataupun pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan kerjasama. Lalu yang kedua ini dengan cara pengelolaan dana sosial dan didistribusikan serta dialokasikan itu secara benar dan merata. Terus dalam hal ini dana sosial itu seperti zakat, infak, sedekah yang bisa disalurkan untuk membantu program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lalu cara yang ketiga itu adalah lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS itu berperan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau untuk dapat pembiayaan pada bank konvensional. Lalu cara yang terakhir yaitu pengelolaan dana wakaf itu harus ke arah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur sosial yang bisa dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Oke, itu ya untuk soal nomor 1 dan jawaban nomor 1. Oke, selanjutnya itu di nomor 2, yaitu soalnya jelaskan bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam yang tentunya memiliki prinsip-prinsip. Oke, jawabannya itu untuk jawaban nomor 2 yaitu saya menjawabnya itu hanya konsep al-kharaj, dan di mana al-kharaj ini memiliki prinsip-prinsipnya. Jadi dalam bentuk pajak Islam itu memiliki konsep yaitu al-kharaj, yaitu di mana pajak ini maksudnya ini adalah pajak yang dikenakan pada lahan-lahan pertanian dan tanah gitu. Lalu adapun pajak dalam Islam dikenal dengan beberapa prinsip, yaitu yang pertama prinsip keadilan, di mana pajak dalam Islam itu harus adil dan proporsionalnya itu sesuai dengan kemampuan seseorang ataupun lembaga dalam membayarnya. Lalu yang kedua ini adalah prinsip kejelasan atau transparansi. Dalam hal prinsip ini, pajak atau kontribusi yang diwajibkan harus jelas dalam aturan, tarif, dan penghitungannya. Lalu prinsip yang ketiga itu adalah prinsip kemanfaatan umum. Dalam prinsip ini, pajak yang sudah dikumpulkan itu harus dipergunakan untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan infrastruktur, terus kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan, ataupun dalam hal lainnya.
Lalu prinsip yang terakhir itu adalah prinsip bebas riba, yang dimana dalam prinsip ini sudah tentu jelas dalam Islam itu dilarang. Jadi riba ini dimaksudkan itu tambahan biaya pada pajak. Jadi sehingga sehingga yang membayar pajak itu terbebani untuk membayar pajak. Jadi tidak boleh ada prinsip riba dalam hal pajak. Itu untuk nomor 2. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 3. Oke, yang selanjutnya itu nomor 3, yaitu soalnya sebutkan jenis apa saja yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya. Oke, untuk jawaban nomor 3 ini saya menjawab jenis-jenis institusi keuangan publik Islam dan perannya itu. Yang pertama ada Baitul Mal, di mana Baitul Mal ini peranannya itu bertanggung jawab dalam mengelola harta, zakat, infak, sedekah, serta dalam mendistribusikan kekayaan untuk keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Lalu institusi yang kedua ini adalah LAS atau Lembaga Amil Zakat, di mana peranan LAS ini yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana zakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa dana zakat tersebut diberikan kepada mereka yang berhak atau disebut dengan mustahik. Lalu institusi keuangan publik Islam yang selanjutnya yaitu adalah lembaga wakaf. Lembaga wakaf ini di mana itu peranannya yaitu mengelola aset wakaf, khususnya dengan mengembangkan wakaf produktif. Lalu yang keempat atau yang terakhir, institusi yang terakhir yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil ini peranannya yaitu membantu masyarakat kecil untuk bisa mendapatkan pembiayaan berbasis syariah serta mengelola dana sosial seperti zakat dan infak. Jadi BMT ini lebih ke arah kayak masyarakat kecil yang belum dapat pembiayaan dari bank konvensional gitu. Jadi ya membantu agar masyarakat tersebut bisa mendapatkan pembiayaan untuk ke arah yang produktif gitulah. Oke, itu untuk nomor 3. Yang selanjutnya itu untuk soal nomor 4 yaitu untuk soal nomor 4 yaitu pengembangan organisasi pengelola zakat atau OPZ saat ini banyak mencuat di media sosial karena para muzaki merasa terbantu untuk menunaikan zakat. Pertanyaannya itu adalah bagaimana menurut saya ini pengembangan OPZ di era generasi Z, generasi atau Gen Z lah. Terus deskripsikan berdasarkan ilmu yang Anda dapatkan selama masa pembelajaran. Oke, untuk jawaban nomor 4 yaitu saya menjawab pengembangan OPZ atau organisasi pengelola zakat di era generasi Gen Z itu penting untuk dapat memanfaatkan teknologi digital, yang dimana teknologi digital ini kan juga dapat mempermudah muzaki dalam menunaikan zakat. Terus di era Gen Z ini sekarang ini cenderung lebih suka terhadap platform online dan aplikasi online yang dapat memfasilitasi transaksi lebih mudah, cepat, dan transparansi. Terus langkah berikutnya yaitu untuk OPZ itu harus memberikan edukasi kepada generasi Gen Z tentang pentingnya zakat serta dampaknya terhadap masyarakat, sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi mereka atau partisipasi generasi Gen Z dalam pengelolaan zakat ataupun melakukan zakat lah gitu, melakukan pembayaran zakat. Oke, yang selanjutnya itu untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 yaitu lembaga keuangan mikro syariah memiliki sejumlah perbedaan. Sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Oke, untuk jawabannya itu saya menjawab dalam LKMS memiliki sejumlah perbedaan, yaitu dalam lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS
yaitu beroperasi berdasarkan prinsip syariah seperti menghindari unsur maghrib yaitu maisir, goror ataupun riba. Lalu dalam LKMS ini memiliki akad pembiayaan yaitu seperti menggunakan akad murabahah, mudharabah dan musyarakah sesuai dengan hukum Islam. Lalu dalam LKMS ini selain memberikan pembiayaan, LKMS berperan juga dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro. Jadi LKMS ini tidak hanya berfokus memberikan pembiayaan kepada masyarakat gitu. Jadi LKMS juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro. Lalu yang terakhir, perbedaan yang terakhir yaitu dalam LKMS itu terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau yang bisa kita kenal yaitu DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 6, soal yang terakhir. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal yang terakhir, soal nomor 6, yaitu soalnya bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah. Oke, untuk jawaban nomor 6 yaitu saya menjawab pengelolaan dalam dana publik dan sosial pada perbankan syariah itu harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel dengan berfokus pada pembiayaan yang adil dan berkelanjutan secara merata. Pada perbankan syariah dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah serta harus disalurkan kepada yang berhak sekaligus serta mendukung proyek sosial yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pengelolaan itu harus benar-benar untuk harus adil dan harus disalurkan kepada yang berhak, lalu harus mendukung juga sekaligus mendukung proyeksi sosial yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itulah soal dan jawaban untuk ulangan tengah semester ataupun UTS untuk keuangan publik syariah. Jadi sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata pada saat saya menyampaikan penjelasan kembali pada saat video kali ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.